Halo, selamat datang di channel Monesin. Channel yang membahas isu-isu ekonomi, keuangan, dan strategi bertahan hidup di tengah dunia yang makin kompleks. Belakangan ini, publik dikejutkan oleh peringatan serius yang datang dari kawasan ISEAE. Sebuah lembaga riset ekonomi bernama AMRO yang merupakan badan resmi di bawah kerjasama ISEAE-3 mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa jika Indonesia terus-menerus menambah utang tanpa pengendalian yang ketat, negara ini bisa menghadapi risiko fiskal besar di tahun 2030. Beberapa media bahkan menyoroti kemungkinan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mirip seperti Sri Lanka. Lalu muncul pertanyaan, benarkah Indonesia bisa kolaps dalam waktu 5 tahun ke depan? Apakah kita sedang menuju jurang krisis? Dalam video ini, kita akan membedah isu ini secara mendalam berdasarkan data, fakta, dan analisis, tanpa panik, tapi juga tidak mengabaikan sinyal bahaya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengenal dulu siapa AMRO. AMRO atau ISEAE-3 Macroeconomic Research Office adalah lembaga pengawasan ekonomi yang dibentuk oleh negara-negara ISEAE bersama Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Tugas mereka adalah memantau stabilitas ekonomi kawasan dan memberikan peringatan dini jika ada negara yang menunjukkan gejala krisis. Nah, dalam laporan terbarunya, yang dirilis pertengahan tahun 2025. AMRO menyebut bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB berpotensi mencapai 42% pada tahun 2029 jika tren fiskal saat ini berlanjut. Sekilas, angka 42% mungkin belum terlihat gawat, karena Indonesia masih berada di bawah batas aman yang ditentukan undang-undang, yaitu 60% dari PDB, tapi masalahnya, angka ini meningkat cukup drastis hanya dalam beberapa tahun. Dan lebih penting lagi, angka 42% ini juga pernah dicapai oleh Sri Lanka beberapa tahun sebelum negara itu bangkrut. Kita perlu memahami, yang dikhawatirkan bukan hanya nominal utangnya, tapi juga laju pertumbuhannya. Sebelum pandemi, rasio utang Indonesia ada di kisaran 30% dari PDB, tapi sejak tahun 2020, ketika pemerintah harus menggelontorkan stimulus besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi, angka ini melonjak drastis. Per tahun 2025, rasio utang kita sudah mendekati 39% dan diprediksi bisa terus naik. Masalahnya bukan hanya utangnya, tapi juga defisit anggaran yang semakin lebar. Pemerintah terus belanja lebih banyak dari pendapatannya, dan untuk menutup kekurangan itu, kita harus kembali berutang. Selain itu, biaya bunga utang juga makin mahal. Tahun 2024, beban bunga yang harus dibayar negara mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Ini jumlah yang sangat besar dan berpotensi menggerus belanja negara di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu, mengapa media dan publik ramai-ramai menyamakan Indonesia dengan Sri Lanka? Karena memang ada kemiripan indikator. Sebelum bangkrut di tahun 2022, Sri Lanka juga mengalami tren kenaikan utang yang mirip. Pemerintahnya terus menambah utang, sementara pendapatan negara stagnan dan struktur ekonomi tidak efisien. Rasio utang Sri Lanka terhadap PDB juga berada di kisaran 40% beberapa tahun sebelum default. Dan ketika pasar keuangan mulai kehilangan kepercayaan, tidak ada lagi investor yang mau meminjamkan uang dan cadangan devisa mereka ambruk. Tentu saja, kondisi Indonesia tidak identik. Kita masih punya banyak kekuatan, ekonomi yang besar, pasar domestik yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan cadangan devisa yang cukup sehat.
Namun, pola yang sama tetap layak diwaspadai. Pemerintah Indonesia sendiri menanggapi peringatan ini dengan cukup tenang. Menteri Koordinator Perekonomian menyebut bahwa kondisi fiskal Indonesia masih aman. Rasio utang masih jauh dari batas maksimal. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%. Inflasi terkendali. Dan pemerintah terus melakukan reformasi pajak serta efisiensi belanja. Pemerintah juga menekankan bahwa sebagian besar utang Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang dalam mata uang rupiah dan ditopang oleh investor domestik. Artinya, risiko gagal bayar seperti yang dialami Sri Lanka tidak langsung mengintai kita dalam waktu dekade. Tapi, apakah itu berarti kita bisa santai? Jawabannya, tentu tidak. Karena peringatan dari IMF bukanlah ramalan pasti, tapi sinyal bahaya dini. Kalau kita abaikan, maka skenario buruk bisa benar-benar terjadi. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko krisis fiskal? Pertama, pemerintah harus serius menjalankan reformasi perpajakan. Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Potensi pajak dari sektor digital, pertambangan, dan UMKM masih belum tergali maksimal. Kebijakan seperti kenaikan PPN yang sempat ditunda harus segera dijalankan. Tapi tentu dengan skema yang adil dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Kedua, efisiensi belanja negara harus jadi prioritas. Subsidi yang tidak tepat sasaran harus divaluasi. Proyek-proyek infrastruktur harus berbasis perhitungan kelayakan, bukan sekadar ambisi politik. Ketiga, utang baru harus benar-benar selektif. Kalau harus berutang, maka utang itu harus digunakan untuk sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan jangka panjang bukan sekadar menambal defisit. Keempat, kita perlu meningkatkan kepercayaan investor, stabilitas hukum, iklim usaha yang kondusif, serta transparansi fiskal adalah kunci agar investor global tetap tertarik menanamkan modal di Indonesia. Dampak dari krisis fiskal bukan cuma dirasakan oleh pemerintah atau elit ekonomi, tapi juga oleh kita, rakyat biasa. Jika beban utang makin berat, maka pemerintah bisa saja menaikkan pajak, memotong subsidi, atau bahkan mengurangi layanan publik. Harga kebutuhan bisa naik, anggaran pendidikan dan kesehatan bisa tergiruah, dan akhirnya kita semua yang menanggungnya. Lalu, apakah benar Indonesia akan bubar pada tahun 2030? Pernyataan itu memang ramai di media sosial, tapi faktanya tidak pernah ada pernyataan resmi dari IMF yang mengatakan Indonesia akan bubar. Kalimat itu lebih merupakan interpretasi liar dan provokatif dari media tertentu. Tapi, di balik semua itu, peringatan tetap ada bahwa kita sedang berada di jalur yang perlu dikoreksi, bahwa jika kita terus berutang tanpa perbaikan struktural, maka bukan tidak mungkin krisis bisa datang. Kuncinya adalah pengelolaan fiskal yang bijak, kebijakan ekonomi yang berpihak pada produktivitas, dan transparansi kepada publik. Indonesia adalah negara besar, dengan potensi luar biasa. Tapi potensi saja tidak cukup. Tanpa pengelolaan yang sehat dan bertanggung jawab, semua itu bisa jadi sia-sia. Sekaranglah saatnya kita, sebagai warga negara, ikut mengawasi, bukan hanya melalui protes atau kritik, tapi juga dengan memahami isu-isu ekonomi secara utuh. Karena ekonomi bukan hanya soal angka-angka di atas kertas, tapi soal masa depan kita bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tetap waspada, tetap waras, dan jaga dompetmu tetap sehat.